Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Ali, NPM 1921030614, kelas L semester 4, Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok 1 sampai 9 dengan matkul arbitrase, yaitu tugas UAS. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari kelompok 1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. UU nomor 30 tahun 1999. Dalam pasal 7 UU nomor 30 tahun 1999 mengatur para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negara. Baik, kesimpulan kelompok 2, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama diundangkan dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama sebagai penyelesaian sengketa melalui litigasi. Namun, para pihak yang melakukan perjanjian akad dalam klausal perjanjian dapat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Dan kedudukan arbitrase ini merupakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-legitasi. Sementara eksistensinya telah diakui secara yuridis dalam konstitusi. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan peluang selain Basarnas, yaitu arbitrase yang lain. Kesimpulan kelompok 3. Penyelesaian sengketa alternatif penyelesaiannya. Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilasi, atau penilaian ahli. Jenis-jenis pilihan penyelesaian sengketa antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Penyelesaian sengketa melalui aplikasi merupakan hal yang sangat ideal mengingat keadilan muncul dari para ahli. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan arbiter di mana keadilan muncul dari hakim arbiter. Kesimpulan kelompok 4. Konsultasi. Menurut para ahli, Marsudi, konsultasi adalah proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi masalah klien secara tidak langsung. Watson, konsultasi adalah teknik layanan untuk mengembangkan hubungan kerjasama antara konselor dan klien, sedangkan layanan konsultasi adalah bantuan dan konselor ke klien, di mana klien sebagai konsultan dan klien sebagai konsultan membahas pihak ketiga. Tujuan dari layanan konseling ini adalah supaya orang atau sekelompok orang yang dilayani mampu menghadapi semua tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas. Pelayanan pelaksanaan konsultasi dimulai dari penilaian layak atau tidaknya seseorang konselor, kemudian pengumpulan data serta mencapai kesepakatan antara konsultan dan konsultasi, dan diakhiri dengan evaluasi, yang di dalamnya terdapat evaluasi proses serta pengakhiran hubungan antara konsultan dan konsultasi. Selanjutnya, kesimpulan kelompok 5. Negosiasi. Dapat disimpulkan secara garis besar bahwa negosiasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa, di mana dengan mempertemukan kedua belah pihak secara langsung untuk menemukan akhir penyelesaian dari kepentingan yang ingin dituju dan menyelesaikan masalah yang ada. Ciri khusus atau karakteristik dari negosiasi itu sendiri. Yang pertama, terdapat dua atau lebih pihak, baik individu, kelompok, atau organisasi,
di mana mereka saling berkomunikasi sendiri di antara mereka. Yang kedua, terdapat konflik kepentingan di antara para pihak tersebut. Yang satu menginginkan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh para pihak lainnya, dan mereka berusaha sendiri mencari cara untuk mengatasi konflik tersebut. Yang ketiga, masing-masing pihak berpikir bahwa ia dapat menggunakan upaya atau pengaruhnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hanya menerima apa yang pihak lain berikan secara sukarela. 4. Para pihak mereka merasa lebih baik mencari kesepakatan daripada harus bertengkar secara terbuka atau mengalahkan pihak lainnya, atau memutuskan hubungan tanpa ada kontrak lain, atau membawa persoalan tersebut kepada pihak yang lebih kuat untuk memutuskan. Kesimpulan kelompok 6. Mediasi. Penyelesaian sengketa secara mediasi di luar pengadilan di Indonesia telah dikenal sejak dulu kala. Karena sistem adat istiadat di Indonesia dalam menyelesaikan suatu perkara selalu menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui lembaga forum adat masing-masing daerah di Indonesia. Secara yuridis, keberadaan penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Perkembangan lebih lanjut penyelesaian sengketa secara mediasi dikenal di pengadilan, yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa secara mediasi baik di pengadilan maupun di luar pengadilan tetap dijalankan. Seperti prinsip kerahasiaan, netralitas, pemberdayaan para pihak, dan hasil mediasi diupayakan mencapai kesepakatan win-win solution. Hanya saja mediasi diupayakan mencapai kesepakatan win-win solution, hanya saja proses mediasi di pengadilan wajib dilaksanakan. Jika mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan, maka mengakibatkan putusan hakim batal demi hukum. Kesimpulan kelompok 7. Konsoliasi. Konsoliasi merupakan kombinasi antara penyelidikan dan mediasi. Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Perbedaannya yaitu proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Kesimpulan kelompok 8. Pendapat hukum, pendapat pengikat, legal opinion. Pendapat hukum adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya, baik untuk menghindari timbulnya sengketa dan untuk penyelesaian sengketa baik secara lisan maupun tertulis. Untuk orang yang membutuhkan legal opinion harus mencakup identifikasi masalah hukum, identifikasi fakta hukum, inventarisasi aturan hukum, pengaplikasian peraturan terhadap permasalahan, pembuatan analisis hukum, dan pembuatan kesimpulan yang menjawab permasalahan. Kesimpulan yang terakhir yaitu kelompok 9. Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah tereksekusi atau pihak tergugat tidak mau menjalankan secara sukarela. Lembaga arbitrase saat ingin melakukan eksekusi tidak serta-merta melakukan eksekusi itu sendiri, melainkan dilakukan oleh pengadilan karena lembaga arbitrase tidak memiliki perangkat eksekusi seperti yang dimiliki oleh pengadilan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.